Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala ali sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'a makhruma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan masuma wa maghfirah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya tabi'in tabi'in dan kepada kita sebagai umatnya yang mengikuti jejak langkahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafatul ulama di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati teman-teman semuanya, wabil khusus Bapak dosen kita yang mengampu, yang membimbing pendidikan karakter, yaitu Bapak Dr. Teddy Sutandi MPD. Alhamdulillah, terima kasih kepadanya yang telah memberikan pendidikan karakter kepada kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan kaitan dengan makalah atau materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu penerapan karakter kejujuran pada anak didik. Kejujuran adalah merupakan suatu identitas. Kejujuran adalah merupakan suatu barometer atau sebagai tolak ukur daripada keimanan seseorang. Maka keimanan seseorang itu, kalau keimanan yang sempurna itu dilihat dari mana, sejauh mana dia menerapkan kejujuran itu atau sejauh mana dia melakukan kejujuran itu. Sehingga ketika seseorang tidak jujur, maka mungkin dia akan terjerumus kepada sifat-sifat kemunafikan gitu. Sifat berbohong, menyalahi janji, berbicara tidak sesuai dengan apa yang dia katakan di dalam hatinya. Itu ya. Jadi kalau tidak jujur pasti akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Maka jujur adalah merupakan suatu tolak ukur daripada kesempurnaan iman seseorang. Dengan hal seperti ini, kaitan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa sesungguhnya kejujuran adalah menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sebaliknya, kebohongan, ketidakjujuran itu menunjukkan kepada kejelekan, dan kejelekan itu menunjukkan kepada dosa dan mengakibatkan kepada apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya hormati, baiklah, bagaimana memang kejujuran ini adalah merupakan hal yang pahit, yang sulit untuk dikatakan, tapi setelah nanti akan mengakibatkan hal yang manis pada ujung-ujungnya. Ketika mengatakan kita jujur, memang kadang-kadang jujur itu akan pahit, tetapi akan mendapatkan keberkahan, keindahan setelah di masa yang lalu, masa yang akan datang. Misalnya sebagai contoh yang konkret,
yang terjadi pada Tolha, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mengikuti perang dikarenakan dia udur. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia tidak ikut perang karena dia ada udur syar'i, yaitu dia mengurus hartanya sehingga tidak ikut perang, dan dikatakan oleh Rasul sebagai udur syar'i. Tapi Tolha ini tidak mau dikatakan seperti itu, dan dia akhirnya dia mengungkapkan kejujurannya di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa ia tidak ikut perang? Yang akhirnya hasil Rasulullah SAW tidak berbicara kepada Tolha, dan kaum muslimin juga tidak berbicara kepada Tolha selama 50 hari. Maka hal seperti ini membuat Abu Tolha merasa sedih. Tetapi walaupun demikian dia pergi ke masjid berjamaah, cuman tidak diajak bicara oleh kaum muslim. Perasaannya sempit. Dunia ini lebar tapi perasaannya sempit. Yang akhirnya setelah 50 hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya mulai Rasulullah SAW bahwa diampuninya Abu Talha dan teman-temannya yang dua akan tidak ikut ke perang ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya dia sangat disenangi oleh sahabatnya, dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah kejujuran. Memang awalnya pahit, tetapi akhirnya mendapatkan kemanisan, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan suatu keberkahan. Itu kejujuran. Kejujuran ini memang harus diterapkan kepada anak didik kita. Di antaranya bagaimana cara menerapkan kejujuran ini. Di antara cara menerapkan kejujuran kepada anak-anak ini adalah tanamkan rasa dilihat oleh yang berkuasa, atau disebut muraqabah. Memang ini sulit untuk anak-anak, jangankan anak, untuk dewasa pun sulit. Bagaimana cara menanamkan muraqabah, bahkan saya juga sulit. Bagaimana ini supaya bisa merasakan dilihat oleh yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya kita bisa melalui pembicaraan, melalui analog, atau melalui sejarah bagaimana kejujuran para sahabat, para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh bisa kita angkat ke permukaan. Dengan hal seperti itu mungkin sedikitnya kita akan dapat mengatasi atau menerapkan bagaimana kejujuran. Misalnya contoh kisah Sayyidina Umar. Kisah Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar bertemu dengan seorang budak, yang mana budak itu yang dianggapnya seperti orang biasa saja, anak belian, yang menggembala kambing gitu. Menggembala kambing, dan datang Sayyidina Umar bertanya kepada anak itu, kepada budak itu, apakah kambing ini akan dijual? Kalau saya dijual akan saya beli kambingnya satu. Maka jawab pengembala itu atau budak itu, tidak akan saya jual. Kenapa kamu tidak akan jual? Karena ada yang melihat. Siapa yang melihat? Padahal kan tidak ada siapa-siapa, majikanmu tidak ada. Maka jawab budak itu, memang majikanku tidak ada, tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Aina Allah, dikemanakan Allah? Yang akhirnya Sayyidina Umar merasa kagum dan terkesima, bagaimana ini anak ini mempunyai ketauhidan yang luar biasa, dirinya merasa dilihat oleh yang Maha Kuasa. Akhirnya anak itu diperdekakan dan kambingnya seluruhnya dibeli oleh Sayyidina Umar sebagai tanda
merasa bangga, merasa kagum terhadap anak yang jujur itu. Itulah salah satu contoh penanaman bagaimana penanaman sifat jujur ini akan terbentuk apabila dirinya merasa dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Sebagai contoh lagi, ada contoh lagi, ini bisa kita lihat teman-teman di Fikil Wadih di Halakul Banin ya, jilid 2. Mungkin teman-teman semua sudah bisa mengajarkan, bahkan mungkin sudah diterapkan. Ada anak murid, jadi guru ini mempunyai anak murid yang mana anak muridnya sangat disenangi, sangat disukai olehnya daripada murid-murid yang lainnya. Maka murid-murid lainnya merasa heran, kenapa ini guru saya ini tidak mencintai ini yang lainnya, malah ini yang satu ini yang lebih dicintai daripada yang lainnya. Datang kepada gurunya, dan akhirnya gurunya mengumpulkan murid-muridnya semuanya. Murid-muridnya semuanya diberikan ayam dan pisau. Kata gurunya, maka kau sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada satupun yang melihatnya. Akhirnya murid-muridnya langsung pergi ke tempat yang sembunyi dan menyembelihnya. Setelah itu diberikan kepada gurunya, kecuali yang satu murid itu. Nah, yang murid satu ini tidak menyembelihnya. Dia masih utuh, masih ada yang dengan pisaunya. Kenapa kamu tidak menyembelihnya? Kata gurunya kepada murid itu. Maka murid itu menjawab, hei guruku, bagaimana saya bisa menyembelih itu ayam ini, sementara saya tidak bisa terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu melihat saya dimanapun aku atau dimanapun saya berada. Maka gurunya mengatakan kepada seluruh muridnya, nah inilah kenapa saya mencintai dia, karena dia mempunyai tauhid yang kuat, merasa dirinya dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Itu sebagai contoh. Contoh lain penerapan supaya kita jujur, misalnya ada malaikat yang datang kepada Rasulullah SAW yang menanyakan tentang iman, menyatakan tentang Islam, menyatakan tentang ihsan, menanyakan tentang ihsan. Oleh Rasulullah SAW dijawabnya, iman adalah begini, Islam adalah begini. Nah, terakhir ihsan. Bagaimana ihsan ini? Rasulullah SAW bersabda, ubudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Beribadah kalian kepada Allah, atau kamu kepada Allah, seolah kamu dilihat oleh Allah. Jika kau tidak merasa dilihat oleh Allah, maka Allah selalu melihat. Ini penanaman harus ketika kita beribadah harus merasa dilihat Yang Maha Kuasa. Bahkan aktivitas apapun kita, dimanapun kita berada, maka kuncinya kita adalah merasa dilihat Yang Maha Kuasa. Itu salah satunya adalah penerapan supaya mempunyai sifat kejujuran. Yang keduanya, kejujuran ini akan bisa dicerna atau bisa diikuti oleh anaknya dan akan menerap kepada anaknya apabila si gurunya itu harus menjadi suri teladan yang baik, contoh yang baik. Maka ketika dia mengatakan hal itu, insya Allah akan diikuti oleh anaknya. Kata Imam Ghazali mengatakan bahwa keteladanan adalah merupakan pendidikan yang paling utama daripada ucapan atau perkataan. Bahkan metode pembelajaran di antara berbagai metode yang terbaik adalah bagaimana
dia memberikan contoh kepada murid-muridnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia mencontohkan kepada para sahabatnya cara mengajarkannya. Sebagai contoh sederhana, misalnya di rumah, biasakanlah anak ini untuk pergi ke masjid dibawa oleh orang tuanya. Ke masjid, dibiasakan pergi ke masjid. Maka setelah dewasa, orang tuanya menyuruh sholat, tidak akan sulit untuk melaksanakan sholat. Tapi sebaliknya, kalau anak ini tidak berikan contoh dan kemudian disuruh, ini akan sulit. Juga sama di sekolah-sekolah juga, ketika kita mau belajar, si gurunya memberikan contoh, biasanya melaksanakan sholat duha atau baca Quran, langsung gurunya terjun. Maka ketika ada anak sholat yang tidak sholat, dia akan tegur, akan cepat melaksanakan. Apabila anaknya tidak sholat duha, dia tegur, akan cepat dia melaksanakannya, karena gurunya sudah melaksanakannya. Itulah contoh sederhana. Selanjutnya yang ketiga, penanaman kejujuran adalah harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi seperti apa gurunya sebelum mengatakan, dan sesuatu itu atau perbuatan itu setelah dilakukan oleh gurunya. Misalnya ketika gurunya mengatakan harus sholat berjamaah, memang gurunya sudah membiasakan sholat berjamaah. Suruh baca Quran, memang gurunya sudah bisa baca Quran. Sholat duha atau amalan yang lain, memang gurunya sudah biasa melaksanakannya. Insya Allah ketika gurunya mengatakan itu akan ditiru, akan cepat ditiru oleh anaknya. Itu penanaman kejujurannya. Misalnya di sekolah, ketika gurunya mengatakan harus disiplin dalam mengajar atau berangkat ke sekolah, maka gurunya disiplin dalam mengajarnya. Maka ketika gurunya mengatakan harus disiplin, nah insya Allah anaknya akan mengikutinya. Kalau seandainya memang ada gangguan dan kemudian telat dalam mengajarnya, dia minta maaf kepada murid-muridnya. Mohon maaf, saya ada terlambat karena ada hal-hal yang sangat penting yang harus diselesaikan. Insya Allah alasan-alasan itu dikemukakan sebagai rasa kejujuran, jujur saja langsung kepada anaknya bahwa saya terlambat. Insya Allah itu akan nanti dicontoh oleh anaknya. Yang terakhir adalah tanamkan tentang kesopanan kepada anak, sekecil apapun kepada anak. Di sana bagaimana kesopanan, belajar bagaimana kesopanan terhadap orang tua, kepada gurunya, kesopanan di jalan, kesopanan cara makan, cara tidur, sekecil apapun itu harus kita tanamkan kepada, misalnya di jalan, kesopanan di jalan bagaimana. Biasanya anak-anak suka bercanda di jalan, jangan bercanda di jalan. Atau anak-anak bisa sambil berjalan sambil makan, dilarang. Atau sambil berteriak-teriak, atau jalannya terlalu cepat, atau dia melirik ke sana ke sini ke situ. Contohkan bahwa inilah cara berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dia bagaikan melihat barang yang hilang. Dan apabila dipanggil oleh seseorang, Rasulullah tidak menjawabnya, karena dengan langsung melirik, tapi dia menghadapkannya dengan badannya. Dan dia tidak melirik kecuali tiga kali, karena dikhawatirkan ada yang namanya Nabi Muhammad itu ada lagi selain Nabi Muhammad SAW, dan dia menengok dengan badannya. Itu contoh-contoh sederhana, dan kita bisa ajarkan ada sekecil apapun. Mungkin itulah ala kadarnya sedikit bagaimana penerapan kejujuran ini pada anak-anak. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.